Selamat kepada Martin Sudiram atas pemberkatan gereja Santo Fidelis. Tuhan selalu memberkati. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam gerejanya yang kudus bersamamu. Uskup Keuskupan Sintang, Monsinyur Samuel Oton Sidin, OFM Kapusin, para imam dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersuka cita karena gereja yang kita bangun selama 6 tahun ini, di sini dan saat ini, akan didedikasikan sebagai gereja pusat paroki dengan nama pelindung Santo Fidelis Sigmaringen, dan altarnya akan kita konsekrasikan dalam perayaan Ekaristi Suci ini. Yang mulia Monsinyur Oton Sidin OFM Kap, atas nama seluruh umat paroki Sejiram, kami mohon dengan penuh hormat untuk berkenan memohonkan berkat Allah bagi gereja baru ini, yang akan menjadi gereja pusat paroki Sejiram Keuskupan Sintang. Dengan penuh sukacita dan rendah hati, kami mau mempersembahkan gereja ini kepada Tuhan, supaya gereja ini menjadi sarana persatuan dan pertumbuhan iman, serta berbuah dalam pelayanan nyata. Semoga persaudaraan kaum beriman yang lahir dari baptis yang satu dan sama, serta diperkuat dalam satu meja perjamuan Tuhan, menjadi satu kenisah Roh Kudus, sehingga setiap kali berhimpun mengelilingi altar gereja ini. Para saudara terkasih, dalam perayaan pendedikasian meriah gereja ini, marilah memohon agar Tuhan sudi memberkati air yang akan kita pakai untuk pengudusan gereja sebagai tanda pertobatan dan peringatan akan baptisan yang telah kita terima. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, Engkau memanggil seluruh ciptaan-Mu kepada cahaya kehidupan dan merahmati dengan cinta yang amat besar, sehingga bila mana kami tersesat, Engkau senantiasa menuntun kami kembali kepada Kristus, Kepala kami. Allah, Engkau telah melimpahkan belas kasih-Mu yang tiada tara, sehingga para pendosa yang tercikik air ini dijadikan suci, mati bersama Kristus, dan bangkit untuk dipulihkan sebagai anggota tubuhnya dan ahli waris perjanjian abadinya. Pemberkatan kursi imam. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajar para gembala gereja agar tidak minta dilayani, tetapi rela melayani saudara-saudaranya. Kami mohon, sudilah Engkau memberkati kursi-kursi imam ini. Berilah supaya mereka yang duduk di kursi-kursi ini mewartakan sabda-Mu dengan semangat dan membagi-bagikan misteri-Mu dengan pantas. Semoga melalui mereka yang Kau pilih sebagai rekan pengajar kebenaran, Engkau menghidupi umat-Mu dan memelihara mereka dengan pimpinan yang kudus, sehingga mereka bersama dengan umat yang dipercayakan kepada mereka tak henti-hentinya memuliakan Dikau di singgasana abadi, dan kelak dengan gembira masuk ke padang rumput surgawi. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Pemberkatan pintu gereja. Marilah kita berdoa.
Kami memuliakan Dikau, Allah Bapa yang kudus, sebab Engkau mengutus Putramu ke dunia ini, agar dengan menumpahkan darahnya yang menghimpun umat manusia yang tercerai-berai oleh dosa, dan menjadi gembala serta pintu bagi mereka yang berkehidupan dalam satu kawanan. Melalui pintu itulah siapa saja yang masuk akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dengan aman dan menemukan padang rumput yang hijau. Maka kami mohon Allah Bapa, berkatilah pintu-pintu gereja ini. Semoga umat beriman yang masuk melalui pintu-pintu ini boleh menghadap Dikau melalui Yesus Kristus Putramu dan bersatu dengan Roh Kudus. Percikilah aku. Kasihanilah aku, ya Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga Allah Bapa yang penuh belas kasihan tinggal dalam rumah doa ini. Semoga rahmat Roh Kudus membersihkan kita karena kita adalah kenisah kehadirannya. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Tuhan, penuhilah tempat ini dengan kehadiran-Mu dan ulurkanlah tangan-Mu kepada semua orang yang memohon kepadamu. Semoga sabda-Mu diwartakan di tempat ini dan sakramen-sakramen-Mu yang dirayakan di sini menguatkan hati dan jiwa semua umat beriman. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga sabda Allah selalu diwartakan di tempat ini, karena mengungkapkan misteri Kristus di hadapan kalian, dan oleh pewartaannya kalian memperoleh keselamatan melalui gereja. Bacaan dari kitab Nehemia. Pada hari pertama bulan yang ke-7, Imam Esra membaca kitab Taurat ke hadapan jemaat, yakni laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selamanya. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di laur pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Kediamanku ada di tengah-tengah mereka, sabda Tuhan. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati,
serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat jualan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dokumen pendedikasian setiap gereja sebagai gedung, ada 4 poin yang perlu selalu mendapat perhatian serius. Adalah tempat dan barang-barang suci yang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang pantas. Gereja harus dipakai sebagai sarana doa, ibadat, dan perayaan sakramen-sakramen serta kegiatan-kegiatan liturgis. Gereja dilarang dipakai untuk kegiatan profan dan hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai, ajaran, dan moral Katolik. Gereja pewartaan dan kesaksian. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dari Injil kita mendengar peringatan keras Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan fungsi religius Kanisa. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat jualan. Pernyataan yang cukup keras dan tegas, dan bahkan disertai kemarahan yang mencambuk orang-orang yang berada di situ yang sedang berjualan, yang memperlakukan Kanisa sebagai pasar. Seperti halnya gereja, Kanisa adalah tempat atau gedung yang dikuduskan lewat upacara keagamaan khusus
di kalangan orang-orang Yahudi. Kenisah menjadi tempat perjumpaan khusus dalam iman umat Allah dengan junjungannya Yahweh dan dengan sesama umat beriman lainnya. Ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan gedung kenisah, pemanfaatan dan kesakralannya kurang lebih serupa dengan gereja di kalangan orang-orang Katolik. Maka saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus menyaksikan orang-orang memperlakukan kenisah secara tidak wajar, beliau marah. Orang-orang beriman akan perlu memiliki pemahaman yang benar tentang makna dan fungsi sebuah gedung yang telah disucikan dan yang didedikasikan, dan bagaimana memperlakukannya secara baik dan benar. Kita berbicara tentang gereja sebagai gedung, tetapi juga tentang seluruh isi gereja itu dan alat-alat yang dipakai untuk atau dalam aneka perayaan liturgis dan peribadatan yang terkait dengan gereja tersebut. Yang pertama, tidak memperlakukan barang-barang kudus itu seperti barang-barang biasa yang tidak diberkati. Bahkan barang-barang yang telah dipakai untuk upacara atau kegiatan sakramental tertentu tidak bisa dibuang di sembarang tempat. Di gereja katedral kita punya tempat khusus untuk membersihkan dan membuang barang-barang suci tertentu yang tidak terpakai lagi. Di luar gedung seharusnya ada sejenis tempat pembuangan akhir barang-barang suci yang tidak bisa dipakai kembali. Alat-alat yang dipakai untuk menyimpan barang-barang suci seperti sakramen Maha Kudus, air suci, dan lain-lain juga haruslah merupakan barang-barang yang pantas dan kalau perlu diberkati sebelum dipakai. Saudara-saudari yang terkasih, kesemua sikap dan perilaku serta praktek pemakaian barang-barang itu secara patut dan benar tidak terlepas dari sikap iman dan takwa kepada Tuhan yang kita junjung tinggi, junjungan kita yang harus kita puji di atas segala sesuatu, disimpan dalam stoples atau bejana plastik yang hanya layak untuk menyimpan ikan asin. Bayangkan, mungkin bisa terjadi bahwa di gereja tertentu sakramen tersimpan, sakramen Maha Kudus itu disimpan sedemikian dan orang berlalu lalang begitu saja di depannya seperti di pasar. Layakkah itu terjadi? Bolehkah kita membiarkan hal tersebut terjadi? Bayangkan bahwa gereja-gereja kita menjadi tempat-tempat berkampanye politik, berjualan, mencari untung. Layakkah gereja dijadikan pasar? Saudara-saudari, iman dan cinta murni terhadap Tuhan seharusnya menumbuhkan rasa hormat dan bakti kepadanya sedemikian sehingga segala sesuatu yang terkait dengan sembah bakti kepadanya dihormati dan diperlakukan secara benar dan baik, bersih, rapi, terhormat. Dengan itu pula orang-orang beriman diajarkan untuk bersikap bijaksana memperlakukan dan berbuat sesuatu terkait dengan segala sesuatu.
beberapa ungkapan Tuhan yang terdapat dalam Injil berhubungan erat dengan sikap iman dan perilaku yang lahir dari kesadaran iman mendalam. Misalnya, janganlah mencampakkan benda suci kepada babi. Berilah kepada Allah apa yang menjadi haknya dan kepada kaisar demikian pula. Dan masih banyak ungkapan lain yang mengingatkan kita betapa perlunya kita memberikan hormat, mengungkapkan sembah bakti kepada Tuhan dan kepada segala sesuatu yang terkait dengan sembah bakti itu. Pada perayaan besar pemberkatan gereja yang berada di bawah perlindungan orang kudus Kapusin, Santo Fidelis Sigmaringen hari ini, kita kembali diingatkan oleh Tuhan, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat jualan. Yang sejajar dengan ini, dengan kata lain, boleh dikatakan, jangan memperlakukan benda-benda suci seperti benda-benda profan. 4 poin berkaitan dengan pendedikasian gereja menjadi pegangan bagi semua orang Kristen Katolik, bagaimana harus memperlakukan gedung gereja dan segala isinya, dan bagaimana bersikap terhadap semuanya itu. Terkait dengan alat-alat yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang kudus dan lain sebagainya, pelaksanaannya tidak bisa lepas dari kesadaran serta sembah bakti kepada yang ilahi. Memberkati. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon bantuan para kudus untuk memanjatkan doa-doa kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah menjadikan hati umatnya sebagai kenisah Roh Kudus. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, para malaikat Allah, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Yosef,
Petrus dan Paulus. Santo Yohanes, para rasul dan penginjil suci Allah, Santa Maria Magdalena, para murid Tuhan, Santo Stefanus, Santo Laurentius, Santa Agnes, Santa Maria Goretti, Santo Basilius, Santo Agustinus, Santo Benedictus, Santo Dominicus, Santo Gabriel dari Bunda Berduka Cita, Santo Vincentius Maria Strambi, Santo Innocentius Canora, Santo Carolus Hauben, semua orang kudus pasionis, Santo Cornelius, Santa Clara, Santa Katarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, Santo Ignatius dari Loyola, Santo Fransiskus dari Assisi, Tuhan Maha Rahim, dari segala kemalangan, dari segala dosa, dari kematian kekal, demi penjelmaanmu, demi wafat dan kebangkitanmu, Kristus, kabulkanlah doa kami.
Tuhan, semoga berkat doa-doa Bunda Perawan Maria dan para kudus, doa-doa kami pun berkenan padamu. Semoga bangunan ini yang kami abdikan untuk namamu menjadi rumah keselamatan dan rahmat, di mana umat Kristiani yang berkumpul sebagai kawanan dapat menyembah Dikau dalam roh dan kebenaran, serta bertumbuh bersama dalam kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santo Fidelis Sigmaringen dan para kudus Allah telah dimahkotai pada kaki altar Allah. Doakanlah kami selalu kepada Yesus Kristus. Semoga Allah berkenan menerima doa dan pujian kita di dalam gereja ini, dan menerima pula persembahan yang akan kita siapkan di altar ini, serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah sumber kesucian dan tujuan sejati. Sungguh pantas dan layak bahwa kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mendedikasikan bagi pelayanan-Mu yang abadi, rumah doa ini, gereja sembah bakti ini. Dari rumah ini kami diberi makan oleh sabda dan sakramen-sakramen-Mu. Disinilah digambarkan misteri gereja. Gereja sungguh berbuah banyak dan disucikan oleh darah Kristus. Ia adalah pengantin yang bersinarkan kemuliaan, perawan rupawan dalam keseluruhan hatinya, ibu yang terberkati oleh kuasa roh. Gereja sungguh dikasihi, tempat tinggal Allah di dunia. Kenisah yang dibangun dari batu-batu hidup, berfondasikan atas para rasul bersama Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Tuhan, kirimkanlah roh-Mu dari surga dan jadikanlah gereja ini sebagai tempat kudus. Semoga di tempat ini air baptisan membanjiri kecemaran dosa, dan semoga di tempat ini pula umat-Mu mati terhadap dosa dan hidup kembali melalui rahmat sebagai anak-anak-Mu. Semoga di tempat ini anak-anak-Mu berkumpul mengelilingi altar-Mu, merayakan kenangan Paskah anak domba Paskah, dan diberi makan pada meja perjamuan sabda Kristus dan tubuh Kristus. Semoga di tempat ini, dalam perjamuan gereja, doa-doa digemakan ke surga dan ke seluruh dunia sebagai suatu permohonan bagi keselamatan dunia. Semoga di tempat ini, orang-orang miskin menemukan keadilan dan para kurban penindasan menemukan kebebasan sejati. Semoga dari tempat ini seluruh dunia dikenakan pakaian kemuliaan anak-anak Allah, masuk dengan sukacita ke dalam kota kedamaian-Mu. Demi Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu dalam doa. Kuduskanlah altar yang didirikan dalam gereja ini, yang dikhususkan untuk perayaan kurban Kristus, dan yang berdiri selamanya sebagai meja Tuhan, di mana umat-Mu akan memperoleh kesegaran dan kekuatan. Tuhan, jadikanlah altar ini sebagai tanda Kristus, yang dari lambungnya yang ditombak mengalirlah darah dan air, di mana disambut dalam sakramen-sakramen gereja. Tuhan, jadikanlah altar ini sebagai meja kesukacitaan, di mana para sahabat Kristus bergegas datang kepadamu untuk membawa beban dan kepedulian mereka
dan untuk memulihkan hidup mereka. Tuhan, jadikanlah altar ini sebagai tempat persekutuan dan kedamaian, sehingga semua orang yang mengambil bagian dalam tubuh dan darah putra-Mu dipenuhi dengan roh-Nya dan bertumbuh dalam kehidupan cinta-Mu. Tuhan, jadikanlah altar ini sebagai sumber persatuan dan persahabatan, di mana umat-Mu berkumpul sebagai satu kawanan untuk berbagi roh saling mengasihi. Tuhan, jadikanlah altar ini sebagai pusat pujian dan syukur kami, hingga dapat tiba di tabernakel abadi, di mana bersama Kristus sebagai Imam Agung dan altar hidup, kami akan mempersembahkan kepadamu korban pujian yang kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, semoga doa-doa kami membubung kehadirat-Mu laksana asap dupa sebagaimana ruangan ini. Semoga gereja-Mu memenuhi dunia dengan keharuman Kristus. Jumat tanggal 8 bulan Juli tahun Tuhan kita Yesus Kristus yang ke-2022. Saya, Uskup Sintang, melalui perayaan Ekaristi Maha Kudus yang meriah, telah mendedikasikan Gereja Santo Fidelis Sigmaringen, Paroki Sejiram, dan mengkonsekrasikan altarnya. Maka, pertama, gereja ini dan sarana-sarana rohani di dalamnya telah menjadi tempat dan barang suci yang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang pantas. Kedua, gereja ini harus dipakai sebagai sarana doa dan ibadat serta kegiatan liturgis lainnya. Ketiga, gereja ini dilarang dipakai untuk kegiatan profan dan hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai ajaran dan moral Katolik. Keempat, gereja ini harus menjadi sarana penumbuh iman dan kasih, penguat persaudaraan atau komunio, penyubur kekudusan, peneguh pelayanan, serta pendorong pewartaan dan kesaksian. Oleh karena itu, gereja sudah dapat dipakai untuk ibadat ilahi dan kegiatan rohani lainnya. Selamat. Mari mengungkapkan sukacita kita dengan bertepuk tangan.
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akanmu. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga Tuhan selalu bersamamu. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Bapa yang kudus, Engkau memberi manusia roti sejati dari surga. Perkenanlah Engkau memberkati
dan menguduskan tabernakel ini yang telah kami sediakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus, tubuh dan darah Putramu. Semoga sambil menyembah Kristus yang hadir di sini, kami selalu diikutsertakan dalam misteri penyelamatannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah tutupi kalian dengan rahmat surgawi. Allah menghendaki agar semua anak-anaknya yang tersebar di seluruh bumi menjadi satu keluarga dalam diri putranya. Semoga Allah menjadikan kalian kenisahnya dan tempat berdiam bagi Roh Kudus-Nya. Semoga Allah membebaskan kalian dari setiap ikatan dosa, tinggal di dalam diri kalian sukacita. Semoga kalian hidup bersamanya untuk selamanya dalam kumpulan para kudus-Nya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah berayaan Ekaristi untuk pendedikasian gereja dan konsekrasi altar Santo Fidelis Singmaringen sudah selesai. Marilah pergi kita diutus